Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan supaya bisa mempresentasikan tugas yang telah Ibu berikan. Adapun topik yang akan kami bawa pada presentasi kali ini ialah inovasi dan perubahan organisasi PT Indofood dalam 5 tahun terakhir yang akan dipresentasikan oleh Aldo Alvero, Rizaldin Amri, dan saya sendiri Muhammad Rizal Daulay. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bertempatan di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang telah mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Setelah reorganisasi pada 2009, Indofood tidak lagi memproduksi makanan dan minuman secara langsung, melainkan lewat anak usahanya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Bisnis produk langsung Indofood Sukses Makmur saat ini hanyalah bisnis terigu bernama Bogasari. Selain itu masih ada juga anak usahanya yang bergerak di bidang perkebunan, terutama kelapa sawit. Perusahaan distribusi seperti Indomarko, Adi Prima, dan lainnya. Inovasi anak perusahaan PT Indofood. Peta persaingan industri makanan semakin ketat. Di sisi lain, kondisi ini melahirkan berbagai inovasi berupa produk baru, seperti yang dilakukan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan 2 varian rasa baru dari produk mie instan premium. Produk ini selain menggunakan daging dan telur asli, juga dikemas dengan teknologi mutlakhir sehingga aman untuk dikonsumsi. Melakukan inovasi Indomie melakukan inovasi dan segi rasa dan kualitas. Hal tersebut disesuaikan dengan target pasar serta keinginan konsumsi. Indomie juga mengembangkan berbagai varian rasa dan topping yang meliputi Indomie Hip Abis tersedia dalam pilihan rasa, mie goreng rasa ayam, geprek diproduksi sejak tahun 2019, mie kuah rasa seblak hot gelatot diproduksi sejak tahun 2020, dan mie heti rasa bolognese diproduksi sejak tahun 2021, dan Indomie Real Made yang diproduksi sejak tahun 2017. Inovasi dan kreasi tanpa henti merupakan ciri khas Indomie. Produk ini diciptakan sebagai pilihan premium bagi para konsumsi yang ingin memanjakan lidahnya dengan sajian instan selayak hidangan restoran, namun tetapi berkesan rumahan.
dengan pilihan rasa yang akrab dengan lidah masyarakat Indonesia. Ini merupakan bagian dari komitmen Indofood dalam menyajikan kuliner khas Nusantara yang bukan hanya lezat tapi juga berkualitas premium. Kemudian pada 2019 PT Arla Indofood Makmur Dairy Import meluncurkan susu pertumbuhan organik. Akan melanjutkan pembahasan dari teman saya itu Aldo. Perubahan organisasi anak perusahaan PT Indofood. Perubahan organisasi karena adanya perubahan dalam berbagai variabel, yakni pertama dalam variabel eksternal, yaitu berupa sistem politik, ekonomi, teknologi, pasar, dan nilai-nilai. Sedangkan perubahan dalam internal itu tujuan, strategi, kebijaksanaan manajerial, dan teknologi baru, serta sikap dan perilaku karyawan. Dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, diperlukan suatu pengelolaan perubahan secara efektif bagi kelangsungan hidup organisasi dan sebagai tantangan pengembangan organisasi. Dalam pembahasan kali ini kita mengambil perusahaan itu PT Indofood Sukses Makmur, perusahaan terbuka atau bisa disingkat dengan PT ISM, juga mengalami hal tersebut. Salah satunya itu Presiden Makanan Olahan ini sedang mengkaji divisi usahanya di bidang minyak kelapa sawit untuk menjadi perusahaan terbuka. Munculnya perubahan dalam tubuh PT ISM sendiri disebabkan oleh salah satu kekuatan eksternal, yaitu pasar. Pasar minyak kelapa sawit yang potensial, prospektif, dan kompetitif di dalam negeri maupun luar negeri mendorong PT ISM untuk melakukan pengembangan pada perusahaannya melalui perluasan usaha di bidang minyak kelapa sawit. Indofood berharap melalui kebijakan ini dapat membuat perusahaan itu semakin luas di bidang minyak kelapa sawit, dan Indofood juga dapat mengambil keuntungan dalam bidang ini. Pada 2017, Indofood membentuk perusahaan patungan dengan Arla Food bernama PT Arla Indofood Makmur Dairy Import. Pada tahun 2018, Indofood mengakhiri usaha patungan dengan Nestle sehingga PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia berganti nama menjadi PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia. Selanjutnya 2019, semua produk minuman ringan dan Pepsi Cio berhenti dijual di Indonesia setelah kontrak antara PT Anugerah Indofood Barokah Makmur dengan Pepsi Cio berakhir pada tanggal 10 Oktober 2019. Dan pada saat ini, itu pada tahun 2021, pada tanggal 17 Februari 2021, ICBP telah resmi membeli seluruh saham yang dimiliki oleh Frito-Lay in Netherlands Holding BTV atau Frito-Lay. Afiliasi dari Pepsi CO pada PT Indofood Frito-Lay Makmur atau IFL senilai 494 miliar rupiah, sehingga berganti nama menjadi PT Indofood Fortuna Makmur, serta produksi makanan ringan merek Lay's, Cheetos, dan Doritos di Indonesia akan dihentikan pada tanggal 18 Agustus 2021. Selain itu, Pepsi Cio dan afiliasinya juga telah sepakat untuk tidak memproduksi, mengemas, menjual, memasarkan, atau mendistribusikan produk makanan ringan yang bersaing dengan IFL di Indonesia dalam periode 3 tahun. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan ganjilnya kami memohon maaf. Kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.